Karena orang Melayu tuh menurut penelitian Winzeler ya, Winzeler itu melakukan penelitian tentang Malay Meladai, penyakit Melayu. Oke, apa tuh Be? Penyakit Melayu itu latah. Oh, latah itu penyakit Melayu? Latah itu rasistik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di channel Macan Idealis. Hari ini gue masih bersama Babe Ridwan Saidi. Teman-teman semua, gue mau diskusikan mengenai sejarah Melayu. Gitu. Jadi, apakah betul Melayu itu adalah suatu ras yang termasuk terbesar di dunia? Gitu. Gue juga pernah dengar katanya dulu bahasa Melayu itu hampir dijadikan bahasanya ASEAN. Nah, coba kita tanyakan ke Babe, seperti apa sejarahnya Melayu itu dan seperti apa progres Melayu yang kedepannya akan bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia. Tapi teman-teman semua, sebelum kita mulai diskusinya kali ini, jangan lupa like dan share dulu video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya, biar lo tetap update di channel Macan Idealis. Oke, kita tanyakan ke Babe. Be, gini Be, bangsa Melayu itu kan bangsa besar nih Be ya. Kita sama-sama tahu nih Be, bangsa kita nih, ya kalau saya dari Sumatera Barat. Masih tergolong ras Melayu kan Be? Nggak tahu nih menurut Be. Jadi Melayu tuh penyebarannya tuh kemana aja sih Be? Oh, rentangan dia ya. Rentangannya yang pertama kita mulai dulu istilah Melayu itu dari mana? Melayu itu berasal dari nama sebuah tempat di provinsi Cambodia atau Khmer Utara sekarang yang disebut Malay Ur. Ur itu artinya tanah. Itu bahasa Akadia ya. Tanah Melayu. Tanah Malay. Nah, kemudian dari sana timbul perkataan Melayu dan ucapan di kawasan Indonesia Timur, Malayo kan? Malayo, 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 kan gitu ya? Itu di daerah Indonesia Timur. Lalu tentang rentangan sebaran, kantong-kantong Melayu itu dia ada di Afrika Selatan, dia ada di Sri Lanka, dia ada di Kerala, orang katakan Kerala itu di Malabar, India Selatan, karena dia punya kosakata ada 400 yang mempunyai persamaan dengan kosakata Melayu. Lalu ke kawasan timur, saya kira South Filipina ya, Melayu, di samping tentu Malaysia lah ya kan, Kalimantan, Sulawesi, termasuk Minahasa kan Melayu. Minahasa Melayu, Maluku, lalu Papua juga kita pernah bicara bahwa mereka berbicara bahasa Indonesia sangat baik ya, pengucapan dia maupun gramatika. Tapi rasanya kan bukan Melayu kalau Papua kan Be? Ras tidak, tapi kita bicara bahasa. Nah, jadi sebaran orang-orang Melayu itu cukup luas. Bahasa Melayu juga cukup luas, sehingga dengan demikian sebaran Samarkan, orang-orang yang datang dari Samarkan pada abad 9 itu jumbuh ya, bertindih dengan sebaran-sebaran Melayu. Karena kita ketahui banyak sekali kosakata Samarkan atau bahasa Armenia itu yang diserap ke dalam bahasa Melayu. Gitu. Oh, jadi penyebaran Melayu itu apakah cuma di wilayah Indonesia ini aja atau sampai kemana nggak Be? Tadi kita sudah katakan ada di South Africa kan? Iya. Bahkan ada komunitas Melayu di Sri Lanka yang tingkat kekerabatannya cukup tinggi, cukup akrab. Iya. Rasnya juga Be? Melayu lah. Karena orang Melayu tuh menurut penelitian Winzeler ya. Winzeler itu melakukan penelitian tentang Malay Meladai, penyakit Melayu. Apa tuh Be? Penyakit Melayu itu latah. Oh, latah itu penyakit Melayu? Latah itu rasistik. Kalau bukan Melayu, jangan latah. Berarti itu aksi panggung. Iya. Ya kan? Aksi panggung. Kalau itu menurut penelitian siapa tadi Be? Winzeler. Winzeler melakukan penelitian yang cukup lama dan dia menyambung penelitian yang sebelumnya. Jadi latah itu penyakitnya ras Melayu? Penyakit ras Melayu, Meladai. Jadi itu penyakit turunan. Jadi kita misalnya dalam penelitiannya itu Winzeler menemukan kantong pemukim di Kanada dan di Rusia ada yang kena latah. Berarti juga masuk juga orang Melayu di sana ya? Berarti ini migran Melayu zaman dahulu. Jadi kalau kita lihat
bukan saja orang-orang Melayu ya atau orang Indonesia yang menerima pendatang dari luar, kita juga menyebar. Iya, merantau juga kita kan, Kita Be? Budaya merantau Melayu juga, itu merantau ya, kan, Be? karena bahari kan. Iya. Kita sangat dekat dengan bahari, dengan samudra, dengan laut, itu Melayu ya. Seperti kita ketahui bahwa peradaban bahari, peradaban laut ini tidak tercermin dalam novel kita. Novel kita bermain dalam lokasi-lokasi bazar, mall dan sebagainya. Yang bermain dalam lokasi laut hanya yang saya tahu itu pengarang Betawi akhir abad 19 Muhammad Baqir, dia menulis Hikayat Nakhoda Asyik. Nah, itu mengenai samudra. Ini rada aneh juga, kalau kita bahari, novel Melayunya mana dia gitu kan ya. Iya, kita negara bahari padahal, Be, ya. Kita negara bahari. Nah, balik lagi pada orang Melayu. Orang Melayu itu dia bercocok tanam juga, bukan saja melaut. Bukan saja melaut, bercocok tanam juga. Oke. Misalnya kalau kita lihat ya, orang Melayu di Jakarta ini. Pertama, mereka itu bermukim, berhuni. Karena Betawi masuk Melayu kan, Be? Melayu, Oke. berhuni di Roa Malaka. Ya. Roa Malaka itu memang artinya Imperium Malaka. Roa Malaka, Imperium Malaka. Nah, ketika kemudian Pelabuhan Kalapa itu penuh dikendalikan oleh Belanda setelah zaman Raffles, orang-orang ini berpindah ke arah sebelah timur, yang ke daerah yang disebut Rorotan Malaka. Oke. Ya kan, Rorotan kan artinya turunan Malaka. Nah, di situ langsung jadi petani, nggak melaut lagi. Iya, Nah, iya. kita lihat juga misalnya kalau kita pelajari relief Hotel Borobudur, orang-orang Delhi juga sudah sejak abad ke-10 berada di Demak. Ya kan, kita pernah cerita nih kan, Demak itu kan Dama, itu adalah pesta air, bukan bahasa Jawa. Oh, oke. Demak itu Iya. Dama, pesta air, itu ada lagunya, itu dibawakan oleh Rubiah, ya kan, lagu Dama itu. Jadi Gimana lagunya, Be? Lagu Dama. aduh, hai Dama, Dama sayang, gitu kan ya. Iya. Saya nggak lengkap menguasai Iya, lagu iya. Pesta air Dama. Pesta air Oke. itu kan, pesta airnya itu di Demak, di Kabupaten Demak, diadakan di Koban Batur, yang sekarang diganti oleh Pemda setempat menjadi Kebun Batur, jadi nggak ada artinya. Kalau Koban Batur itu artinya Serambi Kuba, Oke. karena itulah kedatangan orang-orang Karibia pada zaman itu. Dia berpesta air, dan itu mengilhami menjadi salah satu peradaban atau kesenian Melayu adalah pesta air. Oke, Gitu. ya. Menarik ya, Be, ya, tentang Melayu ini, Be, ya. Nah, terus gini, Be. Apalagi menurut Babe tentang Melayu ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, Be? Ya, misalnya bahasa Melayu masih komplit, dipergaulkan di daerah Patani kan, Oke. Thai. Iya. Kemudian di daerah Champa, Thailand. Oke. Kemudian di daerah Champa yang sekarang sejak 1830 itu menjadi bagian dari Vietnam. Itu juga dia pelihara, pertahankan bahasa Melayu. Dan salah satu keunggulannya berawal dari musik Melayu ya, yang dulu dinamakan Samara. Samara itu samarkan menjadi musik Melayu, lalu mengkerucut lagi menjadi dangdut. Oke. Kita lihat betapa ya, dangdut itu tetap ada sentuhan-sentuhan Melayu. Evolusinya dari Evolusinya dari ya. Melayu. Cengkoknya Dari Be. Melayu kan, Iya, peralihan dari Melayu ke dangdut itu sekitar tahun 57, 58, ketika muncul penyanyi Elia Khadam atau Elia Agus. Itu waktu dia bersama Munif Bahswan menyanyikan lagu Seia Sekata. Iya. Dan mulailah masuk sentuhan-sentuhan dangdut, dan lalu puncaknya pada awal Orde Baru, Rhoma Irama menciptakan lagu Binaria. Iya. Itu dangdut. Dan sekarang orang-orang Amerika bangga loh menyanyikan dangdut. Iya. Bagaimanapun juga itu Melayu, nggak bisa kita buang dangdut dari khazanah Melayu. Iya. Dangdut ini telah sebarannya telah merambah ke Rusia juga. Wow. Iya, ke Rusia. India kan ada pengaruh juga situ. Mungkin agak sulit ya memainkan musik India. Ini kan lebih mudah. Oke. Karena perkusi India ya harus
tabla. Mm-mm. Ya kan, kalau di barat gendang calte yang Melayu punya itu bisa dimainkan dengan bongo atau drum. Oke. Nggak usah instrumen Melayu benar yang dibawa, tapi bisa dipakai itu. Karena itu dari segi instrumen bahasanya rada universal, sebarannya juga luas. Iya. Jadi memang evolusi tuh, Be ya. Evolusi dangdut tuh evolusi dari lagu-lagu Melayu. Iya. Nah, terus gini, Be. Mengenai Melayu katanya pernah mau dijadikan bahasa internasional, Be. Oh, di dalam ASEAN. Oke, ASEAN. Dulu sekitar tahun dasawarsa 80 ya. Saya masih di DPR, itu memang ada kabar itu bahwa sedang dibicarakan kesepakatan ASEAN itu waktu 5 atau 6 negara, belum, sekarang kan 13. Agar Melayu menjadi second language dalam ASEAN Conference. Oke. Second language setelah negara bahasa negaranya. Setelah Inggris. Setelah Inggris ya. Setelah Inggris dia second language di ASEAN, tapi Indonesia nggak mau. Kok malah Indonesia nolak? Nggak tahu. Oke. Yang nggak mau Indonesia. Iya. Kirain Singapura. Iya. Katanya Indonesia nggak mau. Iya. Kenapa Indonesia mau nolak bahasa Melayu, Be? Tak tahu lah, kata orang Malaysia. Ada kepentingan global kah atau ada? Wallahu alam lah, kita nggak bisa jawab di zaman itu keadaan konstelasi politiknya kan. Iya. Kenapa nggak mau bahasa Indonesia atau bahasa Melayu menjadi second language? Iya. Sebab Brunei berbahasa Melayu, Filipina pun paham bahasa Melayu, Thai pun paham, ya kan? Iya. Kemudian Malaysia, Singapura, tapi Indonesia nggak mau. Sebenarnya apalagi Indonesia kan lebih luas penyebaran Melayu, Be ya. Harusnya. Aduh. Jadi gitu guys ya. Jadi ternyata Melayu itu adalah suatu budaya, suatu bangsa ya, Be, ras yang cukup besar dan sebenarnya Indonesia punya kepentingan untuk terus dibesarkan budaya ini, Be. Iya, ya memang mungkin kerajaan Melayu yang memakai nama Melayu ya. Sebenarnya Pagaruyung juga itu kerajaan yang mempunyai koneksi dengan Negeri Sembilan. Oke. Bekas Raja Negeri Sembilan atau bekas Raja Pagaruyung vice versa bisa menjabat di situ, bisa jadi raja di situ. Itu Melayu lah ya. Tapi yang eksplisit menggunakan perkataan kerajaan Melayu Riau lah ya kan, kemudian Jambi gitu. Iya, Tapi bukan berarti Demak bukan kerajaan Melayu. Kalau menurut sejarah, sebelum dia diserang oleh pasukan dari Afrika Utara pada tahun 1539 itu adalah Melayu. Iya. Jadi menarik. Jadi di luar Jawa, ras terbesar di Indonesia adalah Melayu, Be. Melayu. Dia adalah ras Melayu. Jadi sebenarnya kalau bicara komposisi presiden ini bagus-bagus juga, Be. Jawa Melayu nih, Be. Jangan sampai kerasan di luar dari ras kita gitu kan. Lucu deh, Be. Iya. Jawa Melayu atau Melayu Jawa ya. Iya. Oke guys, gitu aja ya. Kira-kira kalian setuju nggak kalau misalnya kita kembangkan lagi dan kita besarkan lagi budaya Melayu yang ada di Indonesia, karena itu adalah cikal bakalnya negara kita ya, Be ya. Iya. Ya gitu aja teman-teman. Kalau memang setuju, klik tombol like-nya. Kalau nggak setuju silakan untuk klik dislike, ya maaf terserah. Tulis di komentar. Mau berdebat silakan. Kasih informasi lagi yang baru yang kalian tahu, tulis di komentar. Ntar gue baca, coba atu-atu. Kalau ada yang bisa sempat gue balas. Siapa tahu kita bisa gali lagi informasi itu dari Babe. Kita tanyakan kepada Babe. Jangan lupa subscribe channelnya dan klik tombol loncengnya biar lo tetap update di channel Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.